Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya anak pada hari ini. Oke, materi hari ini kita akan belajar tematik. Tema berapa? Tema 7. Tema 1. Apa? Keberagaman indahnya keberagaman di negeriku. Saya negeriku. Oke, indahnya keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Indonesia yang diakui ada 6 agama ya. Kemudian selain keberagaman agama, ada keberagaman suku bangsa, keberagaman kemarin kita belajar keberagaman adat istiadat ya, termasuk tari. Nah, kali ini kita akan belajar keberagaman suku bangsa dan bahasa dan lagu. Nah, untuk bahasa dan lagu, contohnya sekarang di sekitar kita saja. Coba di rumah kalian, ya, orang tua ada nggak yang bukan orang Jawa? Ada kan? Ada. Misalkan kalian dari suku apa? Sunda. Dari Madura. Dari ada lagi yang dari Betawi, ya. Saya lihat ada yang dari Betawi. Mataram. Ada yang dari mana? Ada yang dari luar Jawa Mataram. Ya. Ada yang Mataram. Nah, itu suku-suku bangsa bahasanya pasti juga berbeda. Contoh, apa kabar? Bahasa Jawanya gimana? Piye kabarmu? Nah, bahasa Maduranya gimana? Siapa yang Madura? Gimana? Kalau bertanya nggak bisa, Us. Ini gimana Revan? Dek Remak. Dek Remak. Bahasa Sunda siapa? Apa kabarmu bahasa Sunda? Ada yang Punten. Baik, sekarang silakan di-mute dulu. Tema 7 subtema 1 adalah tentang keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, anak-anak sebelumnya kita akan belajar tentang menjelaskan arti kata sulit dan menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi kemarin sempat kita pelajari ya di tema sebelumnya. Sekarang kita coba, anak-anak pernah nggak sih mengalami ketika membaca satu bacaan atau teks ada kata-kata yang sulit untuk dimengerti sampai kalian harus bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua. Pasti menemukan ya, itu berarti mencari kata sulit. Nah, kata sulit sendiri itu kita bisa mencarinya di dalam kamus. Namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, ya. Apakah di bahasa Indonesia juga ada kamusnya? Ada anak-anak ya. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memuat semua kata-kata di Indonesia beserta artinya. Nah, biasanya kamus itu tebal ya, tebal. Tetapi saat ini kalian bisa ya, karena sekarang sudah canggih, kalian bisa menggunakan HP. Dengan cara apa? Dengan cara download KBBI yang versi online. Ya, bisa diunduh anak-anak, di-download, dibuka di Play Store. Kemudian kalian ketik KBBI, pilih yang versi 5. Di situ nanti kalian akan mempunyai kamus digital, ya. Nanti akan Ustadzah beritahu. Ini termasuk Ustadzah juga punya di HP-nya Ustadzah ini ada KBBI-nya, ada kamusnya. Berikutnya adalah bagaimana sih langkah-langkahnya kalau kita mau menemukan arti kata sulit. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan kamusnya, KBBI ini kamusnya ya, besar. Kemudian kata sulit apa yang mau dicari, misalkan pengen mencari kata keragaman.
Maka kita harus tahu dulu keragaman itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah ragam. Maka kita buka kamusnya, kita cari kata ragam. Setelah baru cari keragaman, bentuk turunan dari ragam. Setelah itu kalian tahu artinya, barulah kalian tahu apa sih makna kata keragaman itu. Itu caranya kalau kalian punya buku KBBI, buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi sekarang kalian bisa download ya, yang online tadi langsung diketik aja keragaman atau ragam, nanti akan muncul keragaman itu apa ya. Gimana? Baik anak-anak, selanjutnya nanti Ustazah bantu ya. Sekarang lanjut dulu ke materi. Selanjutnya adalah menemukan informasi di teks. Apa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menemukan informasi di teks? Hal harus diperhatikan adalah yang pertama, anak-anak harus dapat menemukan informasi penting itu dengan cara satu, kita harus membaca judul teksnya, kemudian membaca keseluruhan isi teks. Setelah membaca keseluruhan isi teks, kemudian kita mencatat hal-hal yang penting yang belum pernah kamu tahu. Maka dari situlah kamu nanti dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks. Teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Nah, salah satu cara untuk memahami isi teks adalah kita harus bisa menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Masih ingat apa itu ide pokok? Dulu kan sudah pernah ya di semester 1. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf, ya. Ingat kembali di semester 1 kemarin. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran? Masih ingat nggak? Kemarin di semester 1 kita sudah pernah buat tentang peta pikiran ya. Betul nggak? Peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran itu adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan seperti ini ya. Penyajiannya menggunakan peta pikiran ini tujuannya agar lebih mudah menyusun informasi penting dari suatu teks. Sekarang kita akan belajar tentang gaya. Apa sih gaya itu? Gaya yang tadi sudah dibahas ya. Pengertian gaya, nih, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga atau energi ya. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Itu ya, jadi gaya itu dapat menyebabkan benda berubah. Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Apa sih pengaruhnya gaya terhadap suatu benda, anak-anak? Yang pertama, ya, apabila kamu dorong meja, coba dorong. Apa pengaruhnya berarti gaya yang kamu keluarkan? Yang pertama adalah benda diam menjadi bergerak. Ya, mejanya bergerak. Atau sebaliknya, ketika kamu naik sepeda, tiba-tiba kamu rem. Nah, rem itu ya, di rem itu memberikan gaya. Apa yang terjadi? Oh, benda bergerak menjadi diam. Kemudian kalian punya kertas, misalkan ini, Ustazah punya uang ya, uang. Ini saya gini. Nah, apa akibatnya saya beri gaya? Apa yang terjadi? Kertasnya berubah bentuk yang semula lurus jadi tidak karuan seperti itu ya. Atau buat ini dari plastisin, buat mainan dari plastisin, itu merubah bentuk. Kaleng yang diinjak, ayo ya. Kemudian pengaruh gaya yang keempat adalah benda bergerak berubah arah. Contoh ketika seorang pemain sepak bola menendang bola, kemudian
hanya kena apa? Kena tiang gawang, nah kan melesat, bergerak berubah arah dia. Itu adalah akibat dari gaya. Udah ya, jadi ada 4 akibat dari gaya. Coba diulangi, apa saja tadi 4 akibat dari gaya? 1. Benda yang diam menjadi bergerak. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. 3. Benda yang diam menjadi bergerak. Benda berbentuk bergerak berubah arah. Benda berubah arah. Nah, ingat ya. Selanjutnya, macam-macam gaya. Nih, macam-macam gaya. Di-mute dulu ya. Macam-macam gaya, ada gaya otot. Gaya otot itu apa? Gaya yang ditimbulkan oleh aktivitas otot. Contoh, mengangkat kursi, kalian mengangkat kursi, menendang bola, anak yang menendang bola, ayah yang memindahkan televisi itu menggunakan gaya otot, ya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, Ustazah melemparkan spidol ini ke atas. Apa yang terjadi? Dia akan jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi, ya. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya per, kemudian busur panah, kemudian cari ya di sekitar kalian itu apa yang mengandung gaya pegas. Kemudian yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang terbuat dari magnet sehingga benda tersebut tertarik oleh magnet. Itu akibat dari gaya magnet. Yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ya. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek itu bisa ditimbulkan karena dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya ini ya. Nah, ini Ustazah, dua tangan Ustazah ini terjadi gaya gesek. Nah, akibat dari gaya gesek bisa menimbulkan kalor atau panas ya. Kemudian itu tadi gaya, macam-macam gaya. Sekarang kita coba belajar tentang gaya otot. Apa tadi gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan suatu kegiatan, contohnya mengangkat, menarik, menahan, mendorong, ya. Itu adalah gaya otot. Contohnya ini, ayah mendorong atau menarik meja, Ade menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang belanjaan. Nah, otot, kita tahu otot di dalam tubuh kita itu adalah bagian dari alat gerak. Alat gerak itu ada dua anak-anak, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau otot, sehingga kita bisa ini apa melipat, jari-jari kita bisa menekuk seperti ini ya, bisa lurus, bisa bengkok. Itu kenapa? Karena adanya otot sebagai alat gerak aktif. Selain alat gerak aktif juga ada alat gerak pasif, yaitu tulang. Tulang adalah alat gerak pasif ya. Kenapa disebut alat gerak aktif? Karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang ya. Maka jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot dapat mengalami keletihan. Ingat ya. Tuh. Jadi kalau saatnya tubuh capek istirahat harus diistirahatkan agar otot kita kembali normalnya. Ini yang tadi Ustazah sampaikan. Kita akan belajar keragaman suku dan bahasa. Keragaman suku itu dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Ini anak-anak contohnya suku bangsa. Di Pulau Sumatera banyak ya. Ada suku Gayo, ada di Aceh, ada suku Batak Karo di Sumatera Utara, ada suku Minangkabau di Sumatera Barat, kemudian ada suku Anak Dalam di Jambi, dan seterusnya. Pulau Jawa, Pulau Jawa ini ada Betawi, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura,
Ada suku Tionghoa. Malah kok. Nah, kalau suku Tionghoa itu bukan suku asli dari Indonesia, nak. Itu adalah suku pendatang. Dia adalah dari keturunan etnis Cina. Kalau Tionghoa itu bukan suku bangsa tapi etnis, ya. Bedanya itu. Kalau suku bangsa adalah orang yang asli dari garis turun temurun nenek moyangnya itu di wilayah tersebut. Contoh di Bali itu ada Bali Aga. Ada di NTT ada suku Sasak, ya. Ada Alor di NTT, NTT tadi NTB. Berikutnya di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pak Maluku, Papua itu juga ada, ya. Nah, oh iya, Ustazah punya cerita ini, pengalaman. Ustazah itu punya teman ya, anak ya. Temannya Ustazah itu ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi. Nanti Ustazah cerita ya, sebentar. Lucu pokoknya. Bentar ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti Ustazah akan bercerita bagaimana ketika kumpul dengan berbeda suku itu. Lucu bahasanya. Indonesia juga memiliki keberagaman bahasa daerah, ya. Keberagaman tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ini Jawa ada bahasa Badui, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan seterusnya. Berikutnya adalah keberagaman agama dan kebebasan beragama. Ingat tadi di Indonesia, keberagaman di Indonesia itu dipengaruhi oleh apa sih? Jadi keberagaman agama di Indonesia itu dipengaruhi karena Indonesia letaknya cukup strategis, ya. Jadi keberagamannya muncul dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Maka sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan adalah satu, mau berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Dua, menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi kalau ada teman yang beribadah jangan ngobrol sendiri, ya. Tiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Misalkan kalian berteman dengan anak Jambi gitu ya, terus mereka ngobrol, kalian mengganggu. Nah, karena nggak paham, nggak boleh, tapi kita hargai, ya. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan sekolah, petugas misalkan lagi petugas kebersihan yang ada di mana itu di jalan, itu ya jangan sampai kita menghinanya. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda ini, ya. Islam kitab sucinya Al-Quran, Kristen Alkitab, Katolik Alkitab, Hindu Weda, Buddha Tripitaka, Konghucu Sisu, ya. Ini adalah kitab suci agama yang ada di Indonesia. Tempo itu ada 3, tempo cepat, tempo lambat, ya, dan tempo sedang. Tolong diingat-ingat lagi, ya. Tempo itu cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi 2, nada tinggi dan nada rendah, ya. Dari 1 minggu ke depan, saya kira sangat mudah, ya kan? Diulang-ulang, tinggal kalian mau membaca lagi atau tidak.